Puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Mari kita mulai ibadah online pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikan dan kemurahanmu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, khususnya umat-Mu dari GAB Daat yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan juga hamba-Mu, Kau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah otoritas-Mu saja yang bekerja dan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang beracara sebebas-bebasnya menguasai akan tempat ini. Dan biarlah saat ini darah-Mu juga menyucikan tempat ini, mulai dari lapisan tanah pertama, kedua, ketiga, sampai dengan yang keempat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada penyucian, kami percaya ada pengudusan, kami percaya ada penebusan. Di dalam nama Tuhan Yesus sehingga tempat ini sungguh menjadi milik-Mu. Engkau yang beracara karena Engkaulah Raja di tempat ini. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya di ibadah online GAB Daat, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema keistimewaan orang percaya. Diambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan tentang istimewa. Apa itu istimewa? Ya. Jadi apa saja yang menjadi ukuran kriteria disebut istimewa? Kalau menurut saya pribadi, istimewa itu relatif ya. Ada orang mungkin mengatakan first class, yaitu VIP seperti gitu ya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa ini special edition. Tapi semuanya itu hanya relatif, yaitu bersifat setiap orang yang mau menilai. Karena setiap orang punya penilaian sendiri-sendiri. Tetapi tahukah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ada keistimewaan yang tidak bersifat relatif dan bernilai kekal, yaitu keberadaan kita sebagai umat Allah. Seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya persiapkan Alkitab saudara, kita baca di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Saya ulangi, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Perikopnya yaitu kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya akan baca ayat yang ketiga, 4 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula dan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan,
Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga dikaruniakan telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan yang dijanjikannya itu. Ayat 14 ayat terakhir, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita anak Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keistimewaan yang bersifat kekal itu hanya kita sebagai umat Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa keistimewaan orang percaya di dalam Kristus? Yang pertama yaitu kita adalah umat pilihan Allah. Kita baca di dalam ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah jelas bahwa di sini Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tujuannya apa? Supaya kita itu kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kita menjadi istimewa karena dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih diambil dari bahasa Yunani, yaitu eklegomai, yang berarti memilih dengan pertimbangan khusus. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan election, ya saudaraku. Kalau Allah memilih, maka tentulah Dia tidak salah memilih dalam membuat keputusan, dan Dia tidak pernah menyesali pilihannya atas kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, tujuan Allah memilih kita untuk sesuatu apa? Yaitu tujuannya adalah untuk kekudusan. Jadi di sini dikatakan kata kekudusan berarti dikhususkan untuk dipisahkan. Hidup kita yang sebelumnya berada dalam kegelapan dipisahkan kepada terangnya yang ajaib untuk dikhususkan sepenuhnya hidup bagi Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dipilih sebelum dunia dijadikan, maka keistimewaan lainnya karena kita diangkat sebagai anak-Nya. Di ayat yang ketiga tadi sudah dikatakan, maka maknanya bukan semata jaminan warisan Bapa yang akan kita terima, tetapi juga memancarkan kehidupan yang selaras dengan Bapa. Itulah keistimewaan orang percaya yang pertama. Lantas bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa keistimewaan orang percaya? Yang kedua adalah kita sebagai umat tebusan Allah. Saya baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua yaitu identik dengan penebusan.
Apa itu? Dengan apa penebusannya? Yaitu dengan darah. Penebusan melalui darah Kristus yang kudus membuat kita beroleh pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penebusan melalui darah Kristus tentulah mengingatkan kita dengan penebusan anak darah domba di dalam perjanjian lama. Darah anak domba yang terbakar oleh api di mezbah persembahan membuat bau-bauan yang harum naik ke surga dan menyenangkan bagi Allah. Tetapi persembahan darah binatang tampaknya hanya pengantar hingga akhirnya. Di dalam perjanjian baru, Yesus mempersembahkan darahnya untuk menebus dosa umat manusia sebagai persembahan yang sempurna. Setelah penebusan oleh darah Kristus, Allah tidak lagi berkenan akan persembahan binatang meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Beberapa waktu yang lalu dirayakan, diperingati, yaitu Jumat Agung, di mana Kristus mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus di kayu salib itu tujuannya apa? Untuk menebus saudara dan saya. Darahnya tercurah, di mana Kristus yang tidak mempunyai dosa mau menanggung dosa saudara dan saya. Tujuannya supaya kita sungguh-sungguh dikuduskan. Tujuannya supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang mempunyai sebuah penebusan melalui darah Kristus, yaitu pengampunan dosa. Kalau kita melihat dari awal dosa dimulai, yaitu Adam dan Hawa, di mana waktu itu Adam dan Hawa telah berbuat dosa dalam arti dia memakan sebuah buah, ya, di mana pada waktu itu Tuhan sudah berpesan kepada Adam, semua tanaman di dalam semua tumbuh-tumbuhan di dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Hanya satu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Tetapi karena keegoan dan keangkuhan manusia, sehingga dia dapat ditipu oleh iblis yang dikatakan kamu boleh makan buah itu. Dan Hawa pun mengatakan, oh enggak boleh, katanya gitu. Tapi dikatakan boleh, nanti kalau kamu akan bisa, dalam arti itu mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, seperti itu. Kemudian Hawa ini mulai tergoda hatinya, ya. Hawa mulai tergoda hatinya dan kemudian dia melakukan sebuah pelanggaran. Sehingga apa? Melalui pelanggaran satu orang ini yang dilakukan, Hawa terlebih dahulu memberikan buah itu kepada Adam. Bukan berarti kalau diberikan itu Adam diteriakin. Saya percaya pada waktu iblis ada di tempat itu, Adam itu ada di sebelahnya. Dan kemudian apa? Diberikan kemudian langsung dimakan. Sehingga apa? Dua manusia ini jatuh dalam dosa. Pada waktu jatuh dalam dosa, dia merasa bahwa dirinya telanjang. Setelah dia mengatakan telanjang dan dia bersembunyi. Pada waktu hari sejuk, Tuhan itu berjalan-jalan dan dia mencari, Adam, di mana engkau? Kemudian karena dengar suara Tuhan, Adam bersembunyi. Setelah diteriaki sama Bapa di surga, dia mengatakan begini, ya, aku di sini. Kenapa kamu di situ? Ya, aku takut karena aku ini telanjang. Siapa bilang kamu telanjang? Karena pada waktu Adam itu diciptakan, saya percaya diberikan tubuh kemuliaan. Sehingga meskipun dia telanjang, dia tidak tampak telanjang. Tapi dari sini, karena sebuah kesalahan satu manusia, dan Tuhan akhirnya membuat sebuah penebusan. Penebusan yaitu apa?
dengan menyembelih domba dan darahnya dicurahkan ke tanah, dan kemudian kulit binatangnya itu ditutupkan kepada Adam dan Hawa. Itulah cara penebusan pada mulanya pada waktu di dalam Perjanjian Lama melalui darah anak domba yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi di dalam Perjanjian Baru, penebusan itu melalui Yesus Kristus. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menebus saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam Kristus kita ini beroleh hal yang istimewa, kita ini berharga di matanya. Sehingga apa? Kita ditebus oleh darahnya. Karena kita diciptakan segambar dengan Dia, maka kita menjadi spesial di matanya. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menginjak bagian-bagian yang selanjutnya, yaitu penebusan manusia berdosa adalah rencana yang telah ditetapkan Allah di dalam Kristus. Kalau saya baca di dalam Kejadian 3 ayat 15 atau Yesaya ayat 53, atau saya baca di dalam gini aja, yang ayat 9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku akan mengadakan permusuhan di dalam Kejadian 3 yang saya sebutkan tadi ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah tujuan daripada penebusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Begitu kasih-Nya kepada kita. Kalau kita baca di dalam ayat 10 dan 11 dikatakan begini, sehingga persekutuan dengan Allah kembali tercipta. Tujuannya apa penebusan? Supaya kita ada persekutuan kembali dengan Tuhan. Tujuannya apa? Adam itu ditebus, dengan Hawa itu juga ditebus, supaya ada hubungan kembali dengan Bapa di surga. Kita pun juga seperti itu, kita manusia berdosa. Dan kemudian setelah kita ditebus, tujuannya supaya kita punya hubungan. Kita punya worship, kita bisa membangun hubungan dari sehari ke sehari. Kita bisa lebih lagi mengasihi Bapa. Karena melalui kematian Kristus yang mana tirai yang terbelah itu tadi, maka kita tidak melalui para imam lagi, kita langsung datang kepada Bapa. Kita dapat bersekutu kepada Bapa. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita ini benar-benar kalau sudah dikuduskan kita dipisahkan. Dipisahkan tujuannya supaya kita ini tidak tercemar hati kita. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ya, supaya kita ini benar-benar tidak mengikuti hal-hal dunia. Ayat 1 dan 2 itu kan gitu. Kita enggak serupa dengan dunia. Tetapi di ayat yang ke-1 dari Roma 12 ayat yang ke-1, dan tujuannya kita dalam hubungan bisa mempersembahkan tubuh kita yang sejati. Tubuh dan memberikan ibadah, memberikan suatu persembahan yang sejati. Itulah yang dimau Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada penebusan oleh darah Yesus supaya kita mempunyai hubungan kembali dengan Dia, supaya kita mempunyai keakraban kembali, kita bisa mengasihi Dia, kita bisa membangun suatu hubungan dari sehari ke sehari melalui apa? Firman Tuhan, perenungan akan firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Itu yang akan membuat kita itu lebih berpaut hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, tujuannya apa? Yaitu kita dimeteraikan
oleh Roh Kudus. Jadi tujuan daripada orang-orang yang dipilih secara istimewa, orang-orang percaya yang dipilih secara istimewa di dalam Kristus, kita itu juga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kapan kita dimeteraikan Roh Kudus? Alkitab tegaskan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi kita dimeteraikan. Contoh gini ya, cara pemeteraian itu misalnya sebuah binatang, sapi misalnya ya. Kalau itu menjadi milik saya, itu kan di pemeteraian itu dengan cap ya, cap dari besi yang dibakar, dan setelah dia panas kemudian ditempelkan mungkin di kepala atau mungkin di telinga daripada binatang tersebut. Dan ini menandakan ini adalah pemilik daripada si B, seperti itu. Seperti halnya kita yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi kita tidak berjalan dengan naluri kita sendiri, tetapi karena pemeteraian itu kita sudah menjadi miliknya. Kita menempatkan Tuhan sebagai Immanuel di dalam kehidupan kita. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita dipilih secara istimewa. Kita dipilih secara istimewa dengan sebuah tujuan bahwa agar kita menjadi umat pilihannya. Dan yang kedua, kita menjadi umat tebusannya. Dan yang ketiga, kita menjadi umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu memahami di dalam hal ini, jangan pernah sekali-kali undur, jangan pernah sekali-kali mengatakan, aku ini tidak ada apa-apanya, aku ini tidak spesial. Kalau aku berdoa susah dapat jawaban. Percaya bahwa kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kita spesial berarti ada Roh Kudus dalam kita. Kita juga telah ditebus oleh darah Yesus. Kita dipilih dan dipilih secara spesifik. Seperti itu kita menjadi anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu dan kami meninggikan Engkau. Kau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa kami bukan orang yang biasa, tetapi kami adalah orang yang istimewa. Kau pilih secara khusus dan kemudian Kau tebus kami ini Tuhan dari segala perbuatan dosa. Telah Kau tebus dan Kau kuduskan sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-Mu. Dan Kau meteraikan kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami terus berjalan bergandengan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan katakan amin.